Bonjour à tous, selamat datang mahasiswa baru Prodi Pendidikan Bahasa Prancis FBS UNJ. Karena kalian sudah berhasil masuk ke Prodi kita dan menjadi salah satu bagian dari keluarga besar Prodi Pendidikan Bahasa Prancis di Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Jakarta. Di sini bersama saya, Madam Yunelis Andika, atau yang biasa disebut Madam Ika. Saya akan membimbing kalian untuk mengenal seluk-beluk Prodi PBB. Materi ini merupakan bagian dari materi dalam PKKMB UNJ 2020. Jadi simak terus video ini sampai selesai agar kalian semakin mencintai Prodi tempat kalian belajar nanti. Selamat menyaksikan. Dosen-dosen di Prodi Pendidikan Bahasa Prancis. Di Prodi PPP kita ada 12 dosen, dimulai dari Bapak Korprodi, yaitu Dr. Subur Ismail MPD. Beliau merupakan Korprodi yang dilantik pada tahun 2019 yang menguasai bidang pengajaran bahasa Prancis dan linguistik. Selanjutnya, Dr. Sri Harini Ekowati MPD. Beliau menguasai bidang pendidikan dan pengajaran bahasa Prancis. Kemudian Dr. Asti Purbarini MPD, yang akrab disapa dengan Madam Asti. Beliau merupakan ahli di bidang pendidikan dan pengajaran bahasa Prancis serta metodologi pengajaran bahasa. Yang keempat, Dr. Amalia Saleh MPD, yang juga merupakan ahli di bidang pengajaran bahasa Prancis. Selanjutnya, ada Dr. Ninuk Mustianti MPD. Beliau ahli di beberapa bidang, diantaranya pendidikan bahasa, linguistik terapan, dan pengajaran bahasa Prancis. Selanjutnya ada Dr. Anda Dian Safitri MPD. Beliau merupakan dosen dengan fokus di bidang pendidikan dan pengajaran bahasa Prancis serta metodologi pengajaran bahasa. Selanjutnya ada Dr. Andes Jimmy Philip Paat DEA, yang ahli di bidang linguistik dan pengajaran bahasa Prancis. Selanjutnya kita lihat ada Madam Yursi Asnidar, SPD MHUM, dengan bidangnya yaitu keterampilan bahasa dan linguistik. Ada Madam Ratna, SPD MHUM, yang juga ahli di bidang pengajaran bahasa dan linguistik. Di sini ada satu dosen sastra, yaitu Madam Evi Rosyani Dewi, SSM HUM, dengan keahlian antara lain sastra, linguistik, dan budaya. Kemudian ada Madam Wahyu Triwidiastuti MPD, yang ahli di bidang pengajaran bahasa, dan saya sendiri Yunelis Andika SPD MLI di bidang pengajaran bahasa. Dan yang akan membantu kalian dalam proses mengisi syakat, pinjam buku, dan lain sebagainya, kalian akan bertemu dengan Mbak Elva Hanifah Aisyah di ruang admin Prodi. Tata kelola Prodi Pendidikan Bahasa Prancis. Selain ada Core Prodi PBP, ada juga beberapa penanggung jawab di masing-masing bidang. Kita lihat di sini. Tata kelola Prodi Pendidikan Bahasa Prancis. Di sini ada Core Prodi Pendidikan Bahasa Prancis, yaitu Dr. Subur Ismail, yang bertugas mengatur segala kegiatan Prodi, menyusun jadwal, dan juga mengordinir pelaksanaan perkuliahan dan praktikum bidang studi di lingkungan kampus, serta mengordinir proses pelaksanaan program pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, dan masih banyak lagi. Kemudian ada bendahara yang bertugas menyusun rencana anggaran pengeluaran belanja, mengatur keuangan, menyusun pembukuan, serta mengelola bukti transaksi keuangan. Di sini juga ada TPJM Prodi. Untuk menjamin mutu suatu prodi, kita mengenal istilah TPJM, yang bertugas melaksanakan penjaminan mutu akademik dan mengembangkan standar mutu program studi berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi. Di sini Madam Ratna SPD MHUM yang bertanggung jawab atas bendahara dan TPJM Prodi. Di sini juga ada koordinator tingkat 1, 2, dan 3.
Karena pembelajaran dari tingkat 1 sampai dengan 3 itu saling terintegrasi, maka dari itu di Prodi PBP kita adakan koordinator setiap tingkat. Dimulai dari tingkat 1 ada Madam Amalia, tingkat 2 ada Madam Asti, dan tingkat 3 ada Madam Dian. Tapi koordinator ini setiap semester akan selalu berganti, tergantung siapa dosen yang mengajar saat itu. Selanjutnya, ada koordinator PKM Prodi. Selain sebagai koordinator tingkat 3, Madam Dian juga berperan sebagai koordinator PKM Prodi. Di sini beliau bertugas untuk mendata mahasiswa yang sudah bisa mengikuti PKM sesuai dengan jumlah SKS yang sudah mereka tempuh. Selain itu, beliau juga bertugas membagi dosen pembimbing bagi para mahasiswa PKM yang akan terjun ke sekolah-sekolah. Selanjutnya ada penanggung jawab BEM Prodi atau koordinator BEM Prodi yang dijabat oleh Madam Wahyu. Dengan banyaknya agenda BEM Prodi, sudah selayaknya Prodi ikut memantau kelancaran di setiap acara yang dilakukan oleh BEM Prodi. Nah, untuk itu di sini Madam Wahyu bertugas memantau setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh BEM Prodi agar acara tersebut berjalan lancar, serta dengan memberikan kritik dan saran yang membangun bagi para anggota BEM Prodi. Selanjutnya ada pengelola jurnal Prodi dan pengelola laman Prodi yang kebetulan dipegang oleh saya sendiri. Pengelola jurnal Prodi itu bertugas untuk mengelola jurnal yang ada di Prodi. Kebetulan di Prodi Pendidikan Bahasa Prancis itu kami sedang merancang sebuah jurnal baru bernama Franconesia. Tujuannya agar para peneliti di bidang bahasa, terutama bahasa Prancis, dapat mempublikasikan artikel mereka di jurnal Franconesia. Jadi ini masih dalam proses. Kemudian pengelola laman Prodi. Di sini saya bertugas untuk menulis atau memberitakan segala acara atau kegiatan yang dilakukan baik oleh dosen-dosen Prodi dan juga mahasiswa yang mengikuti lomba atau kegiatan-kegiatan yang ada di BEM Prodi. Nah, di sini artikel-artikel yang sudah saya buat nantinya akan dipublikasikan di laman Prodi. Nah, yang terakhir ada Senat Prodi. Di sini Senat Prodi bertugas untuk mewakili para dosen di program studi PBP yang bertujuan untuk memberikan suara mereka di tingkat fakultas maupun universitas. Yang bertanggung jawab sebagai Senat Prodi ada 2 dosen, yaitu Madam Amalia dan Madam Asti Purbarini. Kemudian visi misi Prodi Pendidikan Bahasa Prancis. Visi menjadi program studi yang diunggulkan dengan pengajaran bahasa Prancis, penelitian di bidang pengajaran bahasa Prancis, dan menghasilkan lulusan yang berakhlak mulia, profesional, serta mampu bersaing di era global dalam rangka mendukung dan mempercepat pencapaian visi universitas. Dan misi PBP, yang pertama ialah menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang profesional dalam bidang bahasa Prancis. Kedua, menyelenggarakan penelitian atau mengembangkan karya inovatif untuk pengembangan keilmuan di bidang bahasa Prancis. Ketiga, menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat yang bertujuan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan di bidang pendidikan bahasa Prancis. Terakhir, melakukan kerjasama dengan berbagai pihak di bidang pendidikan bahasa Prancis yang meningkatkan sumber daya manusia. Fasilitas layanan akademik. Di sini kita punya beberapa fasilitas layanan akademik yang langsung dipegang oleh dosen masing-masing prodi maupun yang ada di bawah naungan fakultas dan juga universitas. Antara lain, di sini ada bimbingan dengan dosen pembimbing akademik. Di sini ada Madam Nino Lustianti yang sedang memberikan bimbingan kepada mahasiswa angkatan 2019 melalui platform Zoom dikarenakan adanya pandemi Covid. Jadi sebelum ada pandemi Covid, para mahasiswa bisa langsung bertatap muka dengan dosen pembimbingnya masing-masing untuk meminta saran atau
menemukan solusi atas permasalahan mereka di bidang akademik. Namun karena sekarang masih pandemi, jadi kita melakukan bimbingan dengan secara daring, salah satunya melalui aplikasi Zoom. Selanjutnya ada UPT LBK UNJ yang dapat diakses dari www.unj.ac.id PPIT. Selain ada dosen pembimbing akademik, di sini ada juga UPT LBK atau Unit Layanan Bimbingan dan Konseling yang langsung dipegang oleh ahli atau praktisi di bidang bimbingan konseling. Ini di bawah naungan UNJ langsung. Jadi kalau misalnya kalian masih belum puas dengan layanan dosen, kalian bisa langsung ke UPT LBK UNJ dengan mengakses laman berikut. Selanjutnya ada minat dan bakat. Jadi sebagai mahasiswa jangan hanya mencari nilai, karena kalian juga perlu pengalaman yang dapat kalian peroleh dengan mengikuti organisasi. Nah, di kampus ini kalian dapat mengikuti badan eksekutif mahasiswa maupun unit kegiatan mahasiswa. Di situ kalian bisa menambah pengalaman, menambah teman, dan juga bantu kalian dalam mencari pekerjaan nantinya. Untuk badan eksekutif mahasiswa, yang pertama ada BEM Prodi, selanjutnya ada BEM Fakultas Bahasa dan Seni, dan ada juga BEM UNJ. Selanjutnya ada unit kegiatan mahasiswa. Ada KMPA Eka Citra bagi kalian yang suka menjelajah alam. Ada KMPF yang fokus di bidang fotografi. ASRPMI UNJ, UPO UNJ. Kemudian ada Sigma TV, ada Era FM, ada Menwa UNJ, kemudian Ratana UNJ ini pramuka. Kemudian ada KSPA dan LKM, didaktika, dan masih banyak lagi. Jadi kalian bebas memilih untuk mengikuti UKM maupun BEM yang sesuai dengan minat dan bakat kalian. Di UNJ itu ada beberapa beasiswa. Kalian bisa langsung akses ke laman ini. Kemudian ada fasilitas layanan kemahasiswaan. Ada lab bahasa. Jadi sebagai mahasiswa di prodi bahasa, kita sangat terbantu dengan adanya lab bahasa. Nah, namun lab bahasa ini bukan khusus milik prodi, tapi ini milik universitas yang dapat digunakan oleh seluruh sivitas akademika yang membutuhkan ruangan tersebut. Kemudian ada perpustakaan. Nah, buat kalian yang gemar membaca, kalian bisa langsung ke perpustakaan UNJ. Di sini tersedia banyak buku-buku yang dapat kalian jadikan referensi untuk mengerjakan tugas maupun penelitian skripsi kalian. Ada juga poliklinik umum dan poligigi UNJ. Kalau kalian sakit, kalian tidak perlu jauh-jauh dan mengeluarkan uang yang cukup banyak untuk berobat. Kalian tidak bisa membayar secara tunai karena diharuskan menggunakan kartu debit BNI. Dan ada juga gedung olahraga UNJ dengan fasilitas yang cukup lengkap. Gedung olahraga UNJ yang belum lama ini diresmikan oleh Gubernur Jakarta, Bapak Anies Baswedan ini punya fasilitas yang cukup lengkap. Jadi kalian yang ingin berolahraga atau suka berolahraga, kalian bisa berolahraga di sini atau di area UNJ lainnya, yaitu velodrome. Di sana juga ada banyak fasilitas olahraga yang cukup lengkap dan juga gratis. Selanjutnya, kontak. Bagi kalian yang ingin menghubungi Prodi Pendidikan Bahasa Prancis, Prodi Pendidikan Bahasa Prancis terletak di Kampus A, Gedung E, Lantai 2, UNJ, di Jalan Rawamangun-Muka, Jakarta Timur 13220, dengan nomor telepon 021 478 68465 dan nomor faksimile yang sama. Kemudian untuk laman kalian bisa mengakses unj.ac.id. Nah, jika kalian mempunyai pertanyaan, dapat juga mengajukan pertanyaan melalui surel atau email prodi, yaitu bahasaprancis@unj.ac.id yang sekarang masih aktif.
Oke, sekian dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Merci beaucoup et au revoir. Le rêve deux amoureux sont comme le bon vin. Ils donnent de la joie au bien du chacun. Affaibli par la femme, je suis malheureux. Pour longtemps chemin, tout ce que je peux, car rien ne gratuit dans la vie. L'espoir est un plat bien trop vite consommé. Elle saute le repas, je suis habituée. On veut le solitaire et triste à nourrir. Un jour si à main, je n'ai pas